Biasanya orang tua yang seperti ini menerapkan pola asuh, ya sudah, biarkan anak-anaknya memilih. Nah, tapi sayangnya tidak mendapatkan arahan yang tepat dari orang tua. Jadi anaknya semaunya aja gitu untuk mengerjakan atau memilih pilihannya sendiri. Karena adik-adik mungkin kurang mencari informasi tentang fakultas, kampus, atau mungkin sudah terlalu percaya diri, gengsinya tinggi, aku mau masuk fakultas psikologi karena keren. Nanti aku bakal jadi orang yang bisa membantu permasalahan orang lain. Terus gajinya pasti besar. Jadi yang difikirkan hanya enaknya aja, hanya kerennya aja, tanpa memikirkan gimana sih nanti proses kuliahnya, nanti akan menjadi apa sih aku kalau sudah selesai kuliah psikologi, dan lain sebagainya. Ekspektasi terlalu tinggi tapi kurang informasi, akhirnya buang-buang uang, tenaga, dan juga waktu. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai tips bagaimana mengetahui kiat-kiat dalam memilih jurusan saat perguruan tinggi. Nah, ini khusus untuk siswa-siswa yang baru lulus SMA atau mungkin yang sedang kelas 3 SMA atau SMK, atau yang sudah memantapkan diri untuk masuk perguruan tinggi. Jadi udah tahu nih perguruan tinggi mana yang akan kalian jalani gitu di kuliah nanti. Nah, tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Adik-adik, sebagai manusia pasti kita kan punya ya yang namanya angan-angan, kemudian impian, ambisi. Misalnya nanti aku kalau besar mau jadi orang sukses, atau aku mau jadi seorang psikolog atau dokter atau seorang pengacara atau menjadi seorang pengusaha dan lain sebagainya. Nah, angan-angan ini dan impian itu sudah ada dari kecil. Namun semakin kuat terbentuknya saat menginjak usia 15 tahun, yaitu usia remaja. Tapi itu semua terkadang bisa pupus begitu saja karena beberapa faktor. Nah, biasanya faktor apa saja sih yang bisa membuat pupus angan-angan kita yang sudah terbentuk dari dulu? Nah, yang pertama yang saya akan bahas dari faktor pola asuh orang tua. Seperti kita ketahui ya adik-adik, orang tua itu kan sangat menginginkan anaknya berhasil dan sukses. Apalagi kalau anak pertama yang biasanya ini menjadi harapan bagi orang tua karena akan menjadi contoh atau model bagi adik-adiknya. Tidak jarang banyak orang tua yang mohon maaf sekali menginginkan anaknya tuh masuk kuliah yang sesuai dengan keinginan orang tua, karena dengan alasan kampusnya elit nak, mahal, keren, masa depan kamu tuh bakal bagus, bakal terjamin, dan lain-lain. Tapi itu semua belum tentu anak ini akan betah, nyaman untuk menjalaninya. Karena kan balik lagi ya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan sama adik-adik gitu. Karena terpaksa, kemudian karena ya sudahlah gitu, ini orang tuaku yang meminta, aku harus apa lagi, seperti itu kan. Akhirnya karena segan dan takut pada orang tua, biasanya anak menyetujuinya gitu. Sampai di pertengahan jalan, misalnya semester 3 atau semester 4, anak tuh mulai merasa kejenuhan karena tidak sesuai dengan passion atau bakatnya. Contoh, aku maunya kuliah komunikasi,
tapi malah disuruh kuliah kedokteran dan lain sebagainya sama orang tua, yang berakibat jadi adik-adik ini sering absen, kemudian jadi malas kerjain tugas dan berujung memilih cuti karena merasa tidak kuat lagi untuk menjalaninya. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan. Umumnya usia remaja itu mereka masih labil ya, paling hobi banget yang namanya ikut-ikutan teman. Biasanya remaja gitu tuh, karena solidaritas, kemudian gak enakan, dan belum mempunyai ketegasan dalam mengambil keputusan juga pilihan. Punya sahabat atau pacar kuliahnya tuh ambil jurusan psikologi, aku juga mau ambil kuliah psikologi. Aku kan best friend banget sama dia, jadi kemana-mana kita masih selalu bareng dong. Nah, pikiran itu sering muncul sama yang namanya remaja gitu ya, maunya kemana-mana bareng, maunya apa-apa sama, sampai nggak mikir lagi bahwa kuliah ini, masa depan kalian ini dari kuliah itu paling penting gitu loh. Jadi jangan sampai karena kalian pengen best friend, karena kalian pengen solidaritas, jadi kalian nggak memikirkan masa depan kalian gitu, karena kunci utamanya ini ya di kuliah ini gitu. Kemudian dia balik lagi setelah dijalani gitu ya, karena pengennya bareng-bareng, akhirnya mulai merasa yang namanya ketidaknyamanan, bosan, dan juga berakibat malas dari kuliah itu. Kemudian faktor yang ketiga yaitu diri sendiri. Nah, anak diberi kebebasan oleh orang tua untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa ada paksaan atau arahan dari orang tua. Biasanya orang tua yang seperti ini menerapkan pola asuh, ya sudah, biarkan anak-anak yang memilih. Nah, tapi sayangnya tidak mendapatkan arahan yang tepat dari orang tua. Jadi anak ya semaunya aja gitu untuk mengerjakan atau memilih pilihannya sendiri. Karena adik-adik mungkin kurang mencari informasi tentang fakultas, kampus, atau mungkin sudah terlalu percaya diri, gengsinya tinggi, aku mau masuk fakultas psikologi karena keren. Nanti aku bakal jadi orang yang bisa membantu permasalahan orang lain. Terus gajinya pasti besar. Jadi yang difikirkan hanya enaknya aja, hanya kerennya aja, tanpa memikirkan gimana sih nanti proses kuliahnya, nanti akan menjadi apa sih aku kalau sudah selesai kuliah psikologi, dan lain sebagainya. Ekspektasi terlalu tinggi tapi kurang informasi, akhirnya buang-buang uang, tenaga, dan juga waktu. Sudah di tengah jalan nggak taunya, loh kok gini kuliah psikologi, banyak teori, hafalan, istilah-istilah, tugasnya banyak, aduh aku pusing, aku stres, aku mau cuti aja, dan aku mendingan nikah aja. Nah, jadi banyak remaja-remaja yang akhirnya memutuskan atau mengorbankan kuliahnya gitu di tengah jalan karena salah pilih tadi gitu, karena kurangnya informasi. Nah, sebetulnya nih adik-adik, kalian itu sudah bisa sampai di semester 4, itu artinya kalian tuh sudah mantep. Karena apa? Yang namanya orang ya sudah menjalani setengah perjalanan gitu ya, setengah perjalanan, entah itu kuliah, entah itu bekerja, kemudian tiba-tiba ngerasa kayak nggak cocok. Sebenarnya bukan kalian yang nggak mampu, tapi karena di bawah alam sadar kalian tuh kepengennya tuh udah terlalu tinggi gitu loh kok udah kayak gini sih, kok nggak enak sih ternyata gitu. Padahal kalau misalnya kalian terus tekuni gitu ya, terus kalian yakin terhadap diri kalian sendiri bahwa aku tuh bisa, pasti bisa dijalani sampai selesai. Nah, bagaimana cara mengatasinya, atau bagaimana sih kiat-kiat agar itu semua tidak terjadi? Sebelum ke kiat-kiat, kalian cermati ini dulu ya adik-adik. Yang pertama, kalian itu harus memiliki ketegasan dalam hidup. Artinya, kalau kalian mempunyai orang tua yang menerapkan pola asuh otoriter, nah kalian harus memberikan pengertian yang baik, yang sopan terhadap orang tua kalian. Misalnya kayak gini, Pah, Mah, aku tuh sayang sama Papa, sama Mama. Terima kasih buat arahan yang sangat baik ini, yang selama ini sudah Mama Papa tuh berikan kepada saya. Tapi Pah, Mah, aku punya pilihan fakultas atau universitas yang menurutku baik untukku.
karena aku sudah mencari informasi tentang itu, dan percayakan padaku, insya Allah aku bisa menjalaninya. Dan ini sudah konsekuensi yang akan aku jalani. Artinya aku akan menghadapi dan menjalani resiko-resiko yang bakal terjadi padaku nantinya. Mama sama papa doakan aku saja, insya Allah aku bisa jadi orang yang sukses. Dengan seperti itu kalian sudah meyakinkan diri kalian dan juga meyakinkan orang tua kalian. Artinya orang tua kalian gak bakal sakit hati, dan kalian pun juga gak akan menyakiti hati orang tua kalian gitu loh. Kalian juga menjalaninya dengan enak ya kan, karena nggak ada paksaan dari orang tua, dan kalian bakal apa ya namanya istilahnya, bisa untuk mulus gitu perjalanannya ya. Ya mungkin sih bukan mulus-mulus banget ya, artinya setiap kehidupan yang kita jalani pasti ada yang namanya kerikil-kerikil tajam ya adik-adik. Tapi kalau dari awal kita sudah antisipasi, adik-adik sudah antisipasi, insya Allah kedepannya itu bakal lebih enak gitu menjalaninya. Kemudian yang kedua, jangan ikut-ikutan teman ya adik-adik ya, karena hidup kalian ini bukan ditentukan sama teman, tapi dari kalian sendiri. Kuliah itu bukan mengeluarkan biaya yang sedikit. Kalian harus hargai jerih payah orang tua kalian yang sudah bekerja untuk kalian. Kalau sampai kalian gagal kuliah kan sayang semuanya ya. Jadi betul-betul kalian harus mantep dengan diri sendiri, nggak usah ikut-ikutan teman. Kalau mungkin pada saat SMA kalian ngobrol-ngobrol gitu sama teman-teman, nanti kamu kuliahnya mau jurusan apa? Oh aku ini, aku itu gitu. Ya sudah gitu, berarti mereka sudah mempunyai pilihan sendiri, pilihan masing-masing. Nah kalian tuh harus cari tahu informasi sejak dini ya, sejak kelas 3 SMA ya kan. Kalian fokus dengan pelajaran kalian, tapi kalian juga mencari tahu tentang apa sih kuliah ini, apa sih kuliah itu gitu. Jadi paling nggak tuh kalian sudah punya informasi dari jauh-jauh hari untuk memantapkan ke depannya. Nah kiat-kiat yang pertama adalah untuk agar kalian tuh nggak salah mengambil jurusan kuliah nanti, kalian harus kenali potensi yang ada di dalam diri kalian. Jika adik-adik punya potensi di bidang sosial nih, misalnya senang mendengarkan curhatan dan juga senang membantu memecahkan masalah teman, berarti kan adik-adik harus mengutamakan jurusan yang ada hubungannya dengan potensi yang adik-adik miliki tadi, misalnya psikologi, kemudian hukum, atau mungkin ekonomi. Jadi kan bisa jadi konsultan ekonomi nantinya, seperti itu. Nah kalau adik-adik punya potensi di bidang sains atau matematika misalnya, kalian juga bisa utamakan statistika atau kedokteran, akuntansi atau ekonomi dalam memilih jurusan nanti di saat kuliah. Kemudian yang kedua, cari beasiswa nih adik-adik. Nah, kalau adik-adik merasa individu yang cerdas, berprestasi, kemudian selalu ranking di sekolah, nah carilah beasiswa agar memudahkan juga nantinya dalam biaya kuliah, kemudian bisa lebih menerbangkan sayap juga nanti kalian mungkin di luar negeri ataupun di dalam negeri sendiri juga bisa mengembangkan sayap kalian, jadi bisa lebih produktif nantinya adik-adik. Kemudian yang ketiga, sesuaikan biaya kuliah. Nah ini juga perlu dicermati ya. Jadi adik-adik boleh untuk mempunyai angan-angan besar, tapi balik lagi harus melihat kondisi keuangan orang tua. Nah kalau kalian bisa membantu paling tidak mengurangi rasa sedihnya orang tua atau mungkin mengurangi rasa kesusahan orang tua, kalian bisa bantu dengan cara kuliah sambil kerja. Nah kuliah sambil kerja ini gimana sih caranya? Jadi kalian kuliahnya tuh bisa ambil kelas karyawan, kemudian kalian kerja di hari Senin sampai Jumat. Biasanya kalau kelas karyawan tuh di hari Sabtu atau di hari Minggu, atau mungkin jam yang malam gitu ya, tapi tidak mengganggu waktu kerja kalian. Jadi kalian bisa tetap menerima wawasan ilmu dari kuliah tadi, kalian juga bisa mendapatkan rezeki dan bisa juga membantu meringankan beban orang tua. Kemudian yang keempat, cari universitas yang memang track recordnya itu baik. Mulai dari sudah berapa tahun universitas tersebut berdiri,
akreditasi dari universitas itu apa, khususnya fakultas yang akan kalian ambil. Lalu yang kelima, cari tahu fakultas yang ingin kalian jalani. Misalnya kalian punya 4 pilihan fakultas: psikologi, kedokteran, komunikasi, dan hukum. Nah, kalian cari tahu tuh adik-adik informasi tentang fakultas-fakultas tersebut. Seperti sudah berapa tahun sih fakultas itu ada di universitas tersebut, kemudian apa saja mata kuliah yang akan dipelajari, lalu berapa semester atau berapa tahun masa kuliah yang akan dijalani, kemudian apa ya prospek kerja untuk kedepannya dari fakultas-fakultas tersebut. Kemudian setelah kalian dapat poin-poin tadi, kalian dapat melakukan tes bakat minat dengan psikolog ya adik-adik, agar kalian tahu jurusan atau fakultas mana yang sesuai dengan bakat kalian. Ternyata sesuai nih dengan pilihan kalian, yaitu psikologi. Nah, berarti kalian sudah tidak perlu lagi ragu dan harus konsekuen dengan pilihan yang sudah kalian ambil. Kemudian kiat-kiat selanjutnya, perbanyak mencari informasi tentang fakultas yang akan kalian ambil. Jadi adik-adik tuh bisa sering-sering ya ikut seminar-seminar, pelatihan, forum diskusi. Jadi wawasan kalian itu tambah luas. Selain kalian dapat teman-teman baru juga, kalian jadi tambah mantep bahwa oke, aku mau ambil kuliah psikologi misalnya. Dan yang poin selanjutnya atau kiat-kiat selanjutnya itu jangan pernah ikut-ikutan atau terpengaruh teman, karena ini sangat bahaya ya teman-teman. Nanti kalian bisa menyesal kalau misalnya kalian sering ngikutin teman-teman. Jadi kan nggak dari hati ya, artinya bukan diri kalian sendiri gitu. Kiat-kiat terakhir yaitu yakin, bismillah, insya Allah semuanya berjalan lancar. Nah, bagaimana nih adik-adik kalau sampai salah ambil jurusan tapi sudah terlanjur mau pindah jurusan, tapi sayang biaya, waktu, usia, mau lanjut tapi nggak yakin sama diri sendiri. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena nih adik-adik, kalau misalnya kita berpikir logis gitu ya, yang namanya bekerja, kita kan nggak mungkin ya harus sesuai dengan keinginan kita. Aku mau banget jadi konsultan, aku mau banget jadi dosen, tapi pada kenyataannya ternyata nggak jadi dosen, nggak jadi konsultan, malah menjadi malah bekerja yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi kalau misalnya kita memaksakan diri untuk enggak, pokoknya aku harus jadi konsultan, harus jadi dosen. Sampai kapan kita menunggu seperti itu? Sementara yang namanya bekerja itu ya untung-untungan gitu lah adik-adik. Jadi masa iya kita memilih untuk menganggur sekian tahun cuman untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Kan rugi juga ya kan? Kita malah jadi nggak ada kerjaan, kemudian kita melihat teman-teman juga mereka sudah maju ya kan, akhirnya jadi membanding-bandingkan diri sendiri. Nah, itulah yang membuat psikologis kita jadi terganggu, yaitu bisa menjadi depresi. Nah, sebaiknya memang dijalani aja. Oh iya, alhamdulillah baru lulus, kemudian aku dapat pekerjaan. Ya memang sih nggak sesuai dengan kuliah aku kemarin. Ya memang sih nggak sesuai dengan keinginan aku, tapi ya nggak apa-apa, aku jalani aja. Alhamdulillah. Berarti aku tetap bisa mendapatkan rezeki, aku tidak menganggur, aku bisa mendapatkan ilmu yang baru. Itu suatu tantangan sebenarnya buat adik-adik gitu, bahwa ini pengalaman baru, batu loncatan baru untuk kerjaan yang lebih bagus ke depannya. Jadi artinya kalau kita salah ambil jurusan, biasanya kan menyadarinya itu di tengah-tengah jalan ya. Karena pertama kali mungkin ngerasa aku tuh udah yakin banget mau masuk psikologi, begitu di tengah-tengah ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya udah, jalanin aja, nggak apa-apa. Sambil kita menyenangi, sambil kita juga mencari informasi tentang fakultas tersebut, kita perbanyak ikut seminar, kita perbanyak ikut forum diskusi, kita perbanyak ikut komunitas ya kan, jadi nambah teman-teman juga. Artinya kalian harus tetap semangat, jangan pernah ragu dengan diri kalian sendiri, jangan pernah ikut-ikutan teman. Kalau memang kalian nggak mau di awal ya dikatakan gitu ya. Kemudian memang kalian harus mantep banget, artinya kalian harus cari informasi detail
dari mulai kelas 3 pertama kali di bulan pertama, maksudnya baru naik kelas 3, kalian udah bisa cari-cari informasi tentang fakultas-fakultas dan juga universitas-universitas agar kalian kedepannya tidak salah ambil gitu adik-adik. Oke, sekian video dari saya, semoga ini bermanfaat ya adik-adik. Insya Allah kalian tetap sukses. Yang mau kuliah, ayo dimantepin pilihan fakultasnya, jangan sembarangan ya ambilnya, harus sesuai dengan hati kalian ya, bukan dari paksaan orang tua, bukan dari ikut-ikutan teman, tapi memang betul-betul dari diri kalian sendiri. Kenali potensi diri kalian sejak dini, kemudian mantapkan dan lanjutkan. Bismillah, insya Allah semuanya berjalan lancar. Nah, tambahan juga buat adik-adik, agar kalian cepat lulus kuliah dengan hasil yang maksimal dan membanggakan, yang pertama, kalian tuh harus selalu aktif, artinya selalu bertanya pada dosen. Kalau nggak ngerti, tanya. Jangan pernah malu untuk bertanya, karena kalau misalnya kalian aktif dalam bertanya, itu satu poin bagus ya, satu poin plus untuk kalian. Jadi nama kalian tuh selalu dikenang gitu, selalu diingat sama dosen kalian. Oh iya nih, si A rajin banget bertanya pada saat setiap jam pelajaran saya, setiap ada di kelas saya tuh dia selalu bertanya. Nah, itu selalu dikenang sama dosen gitu. Kemudian yang kedua, jangan menunda-nunda tugas. Jadi kalau misalnya emang kalian dapat tugas untuk membuat laporan atau mungkin mengambil data dan lain sebagainya, begitu kalian ambil data, langsung dikerjain, langsung diketik. Ya boleh istirahat sebentar, kemudian langsung dibuat gitu. Jangan nanti aja deh, kalau misalnya udah terkumpul semua baru aku buka laptop dan lain sebagainya dan mulai mengerjakan. Padahal kenyataannya nih teman-teman, begitu kalian buka laptop, kalian tuh udah males, udah mager. Karena apa? Udah terlalu numpuk kerjaannya, udah terlalu numpuk tugasnya. Jadi hindari untuk menunda-nunda tugas. Nah, yang ketiga, jangan pernah absen kelas dengan sengaja. Misalnya, males sama bapak itu atau ibu itu orangnya nggak asik atau bikin ngantuk. Nah, sekarang kalian nih kuliah, tujuannya untuk apa? Kalau untuk sekedar masuk cuman buat ngisi kedatangan hadir tapi kalian yang nggak ada, ya buat apa kayak gitu, ngabis-ngabisin uang, ngabis-ngabisin waktu, ya kan? Sayang banget kalian nggak dapet ilmu dari dosen yang lagi ngajar itu gitu. Jadi jangan pernah namanya absen dengan sengaja. Kemudian yang keempat, jika sudah masuk tahap akhir yaitu skripsi, kerjakan dengan teratur, karena dari sinilah tanggung jawab kalian dilatih sebelum kalian masuk dunia kerja. Jadi mau ambil skripsi kualitatif ataupun kuantitatif, kalian harus mengerjakannya dengan terkonsep, kemudian dengan teratur gitu ya. Misalnya bab 1, bab 2 kalian sudah ambil data, kalian langsung kerjain, diketik, kemudian berikan ke dosen pembimbing untuk mendapatkan penilaian dan mungkin ada revisi. Nah, sambil menunggu revisi, kalian kerjakan bab 3 dan bab 4. Nah, revisian datang, kalian langsung kerjain revisian, bab 3, bab 4 selesai, langsung kasih lagi ke dosen pembimbing kalian. Begitu terus sampai selesai skripsinya. Nah, dengan begitu kalian akan selesai dengan cepat juga dan membanggakan hasilnya. Selain kalian cepat memang kerjain skripsinya, dikenang juga kan, dikenang dan dikenal dengan baik sama dosen. Artinya kalian ini mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang berprestasi juga. Nah, itu adalah satu poin yang bagus buat diri kalian sendiri gitu adik-adik. Jadi tetap semangat untuk menempuh kuliah nanti, dan yang masih kuliah harus tetap semangat juga, karena disinilah perjuangan pertama kalian untuk menghadapi yang namanya dunia kerja. Jadi selalu semangat ya, mudah-mudahan sukses. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa untuk di like, subscribe di channel ini, kemudian di share ke teman-teman dan sosial media lainnya.
Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjauhi kerumunan agar kita selalu sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Oke, sekian video dari saya. Kalau misalnya ada yang mau komen, request video apa sih nanti, pembahasan materi apa, boleh banget langsung aja cantumkan ke kolom komentar. Apa lagi ya? Sukses buat kita semua, kemudian salam sehat buat kita semua, semangat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum.